وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat duduk di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi dan rasul, dan juga tak lupa bersalawat kepada junjungan kita yang telah susah payah berjihad, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit kita untuk mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian ketiga, episode ketiga dari sirah Nabi Musa alaihi salam. Sampai mana kemarin? Angkat tangan. Ngetuk pintu. Subhanallah. Jadi para jamaah sekalian, setelah 10 tahun dikatakan di Madian, Nabi Musa keluar dengan keluarganya, yang mana kita sudah tahu waktu itu malam yang gelap, tidak bisa menghidupkan api. Dan juga apa? Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bertemunya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa sebagai nabi dan rasul. Kata para ahli tafsir, saat Nabi Musa mengatakan kepada keluarganya, la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Kata Nabi Musa, mungkin saya bisa bertemu dengan orang yang ngasih tahu kita jalan, au ajidu 'alan nari huda, atau saya bisa apa? Dapat sesuatu yang bisa digunakan untuk menerangi kita. Subhanallah. Betul dia mendapatkan apa yang bisa menerangi dia. Dia mendapatkan risalah. Dia mendapatkan kenabian. Di mana ada petunjuk yang lebih hebat daripada nabi dan rasul? Tidak ada. Sehebat-hebatnya dan sebesar-besarnya petunjuk, huda itu adalah rasul. Itu yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka terjadilah apa yang terjadi, kita semua sudah tahu. Dan juga Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengutus juga saudaranya sebagai nabi dan rasul, wa Harun, yang mana Nabi Musa mengatakan, Harun saudaraku, dia lebih fasih lisannya. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Allah perintahkan, idhab, pergi kalian berdua menjadi nabi dan rasul ke Fir'aun, wala taniya fi dzikri, dan jangan sampai kalian lalai untuk terus mengingatku. Dan kita tahu jawaban Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau tahu ya Allah, saya ini buronan. Kalau saya balik, habis saya. Jangankan saya berdakwah, kalau saya balik ke mereka, habis ya Allah. Terus Engkau memerintahkan saya untuk berdakwah. Berdakwah ke siapa? Ke Bupati Pamekasan? Ke Presiden? Atau ke Kapolres? Tidak. Berdakwah kepada seseorang yang mengaku dirinya Allah. Yang mana Fir'aun mengatakan, saya tidak tahu bahwa ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Antum bisa bayangkan?
yang menghabiskan siang malam menyiksa Bani Israel. Nabi Musa disuruh dakwah, dan dakwahnya itu untuk meninggalkan apa yang dia sembah dan untuk mengakui bahwasanya kamu itu bukan Tuhan Fir'aun. Bisa antum bayangkan? Sudah buronan, disuruh berdakwah, dan disuruh Fir'aun ini mengakui bahwasanya kamu itu bukan Nabi dan Rasul, kamu itu hamba Allah. Bagaimana ya ikhwan rasa takutnya? Kita baru diancam sedikit sudah gentar. Kita akan tutup, kita akan bubarkan paksa, tegang semuanya. Ini cuman berdua disuruh dakwahkan orang yang mengaku sebagai Tuhan, yang ada ribuan bala tentaranya yang loyal kepada Fir'aun. Apa yang Allah perintahkan? Qala la takhafa, kata Allah SWT, jangan kalian takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya akan selalu bersama kalian, saya akan selalu mendengar, dan saya akan selalu melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'diyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel. Sampai Fir'aun ngomong sama dia, kasih tahu dia bahwasanya apa? Saya adalah siapa? Utusan Allah. Taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsil ma'ana bani Israel. Kalau kamu tidak mau taat kepada saya, tidak apa-apa, tapi serahkan Bani Israel kepada saya. Dia itu kaum saya, kata Nabi Musa. Dia itu kaumku. Dia itu apa? Keluargaku. Serahkan pada saya, kata Nabi Musa. Tidak apa-apa kamu tidak beriman. Kurang lebih itu yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Akan kita jelaskan sebentar lagi detailnya. Fawasala Musa ila Fir'aun wa taraka alaihi al-bab. Sampailah Musa di situ dan mengetuk pintu. Dan ini bukti para jamaah sekalian, Nabi Musa masuk ke Mesir tanpa rasa takut. Kalau kita bayangkan kita yang jadi Nabi Musa, berani enggak kita masuk ke Mesir waktu itu? Dengan mengemban salah, takut, buronan, disuruh dakwah lagi, gagap lagi, susah ngomong. Berani enggak kira-kira kita? Ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir, dijelaskan salah satu bukti kekuatan dan keberaniannya Nabi Musa, dan dia tidak takut apapun itu. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, yang lain di belakang nanti. Bukan kayak kita. Perintah Allah nanti, yang di dunia yang sekarang. Kalau Nabi Musa enggak. Dan Nabi Musa tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan A atau B atau C atau D, tidak ada. A, itu kerjakan, selesai. Pergi Nabi Musa, ketok pintu. Dan juga dikatakan Nabi Musa ini sahibu as'ilatil jari'ah. Kalau ngomong itu berani, tegas, tidak pakai basa-basi, to the point, langsung. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan saat Isra wal Mi'raj. Kita tahu Nabi Muhammad ngetok pintu yang pertama, diizinkan masuk, ketemu oleh beberapa nabi, terus ketemu lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Di perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Musa yang tidak ada takutnya, to the point, tegas. Nabi Muhammad lihat Nabi Musa ini ribut sama Nabi Adam. Ditanya sama Musa, kamu Adam ya? Anta Adam Abul Bashar, bapaknya kita semua kamu. Iya. Kata Nabi Adam, iya. Langsung diberi sama Nabi Musa. Gara-gara kamu kita ini semua keluar dari surga. Itu Nabi Musa. Tidak pakai basa-basi. Gara-gara kamu kita semua ini keluar dari surga. Gara-gara kamu kita semua
turun ke bumi. Susah payah begini. Sampai kata Rasulullah SAW apa? Fahajja Adamu Musa. Fahajja Adamu Musa. Dibalas oleh Nabi Adam. Apakah kamu mau menuntut apa yang sudah dituliskan oleh Allah sebelum aku diciptakan oleh Allah? Kata Nabi Adam, ini semua sudah ditulis sama Allah. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dibantah oleh Nabi Adam. Katanya Nabi Muhammad, Nabi Adam yang menang. Nabi Musa tidak bisa membalas apa? Hujahnya. Fahajja Adamu Musa. Itu yang disebutkan dalam hadisnya. Hadis yang sangat panjang yang menceritakan Isra wal Mi'raj. Lalu para jemaah sekalian masuk ke dalam istana. Ketemulah dengan Fir'aun. Ahlan wa sahlan. Tidak pakai basa-basi. Fir'aun juga tidak sembarangan. Ini orang buronan kok berani datang ke sini? Kok berani datang ke sini? Bingung, Fir'aun juga setengah-setengah bingung. Gugup. Antum bayangkan ada orang dicari, antum yang nyari, tahu-tahu orangnya masuk di tengah rumah antum. Kaget antum? Kaget. Kok berani? Nyalinya apa? Besar nyalinya. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas. Dan juga banyak ceritanya dijelaskan di surat Taha. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, bahwasanya saya ini adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu harus taat kepada Allah, tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga serahkan kepada saya Bani Israel. Ja'ahu liyad'uhu liyatruka dinahu wa ma huwa alaihi min iddi'a'il uluhiyah war rububiyah. Disuruh hapus, sudah kamu sekarang jangan ngaku lagi sebagai Tuhan semesta alam atau sebagai Tuhan yang paling patut disembah. Sudah ya Fir'aun, cukup, katanya Nabi Musa. Fa'ata Musa wa Harun wa tarakal bab. Ini dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10 para jamaah sekalian. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Kata Nabi Musa, kita ini, saya dan saudara saya Harun, Rasul Rabbil Alamin, Tuhan semesta, Rasulnya Tuhan semesta alam. An arsil ma'ana Bani Israel, dan juga kirim bersama saya, serahkan pada saya Bani Israel. Sudah didakwahi begitu. Kita lihat jawabannya Fir'aun. Qala alam nurabbika fina walida. Kata Fir'aun, apakah kamu lupa wahai Musa, kamu dulu saya rawat di istana saya. Saya kasih makan, saya tidur, saya kasih tempat tidur, saya servis kamu sama orang-orang istana di sini. Apakah kamu lupa? Walabithta fina min umrika sinin. Sampai kamu besar, kata Fir'aun. Apa itu semua yang sudah saya berikan membuat kamu seperti ini? Istilahnya kata Fir'aun, kamu itu tidak tahu balas budi. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kamu jangan lupa, kata Fir'aun, kamu itu sudah punya salah sama saya. Kamu sudah membunuh salah satu dari kaum saya, kata Fir'aun. Kamu jangan pura-pura lupa. Kamu sudah punya salah, sudah tidak tahu berterima kasih, sudah saya rawat sampai kamu besar dengan istri saya Asia yang baik dan dermawan. Sekarang kamu tidak tahu diri. Dan ditambah lagi kamu sudah membunuh salah satu dari kaum saya. Dijawab oleh Nabi Musa. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalimin. Oke, kata Nabi Musa,
Saya akui saya salah. Saya berbuat zalim. Saya tidak berniat bunuh orang itu. Fafarartu minkum lamma khiftukum, kata Nabi Musa. Lalu saya pergi, saya kabur dari kalian karena saya takut kalian membunuh saya. Fawahabali Rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Dan di jalan saat saya kembali, Allah menurunkan wahyu kepada saya, memberi saya kenabian, memberi saya perkara ini, kenabian dan kerasulan. Wa ja'alani minal mursalin, menjadikan saya sebagai rasul. Itu yang dijawab oleh Nabi Musa. Dan juga ya Fir'aun, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abbadta bani Israil. Oke, katanya Musa, terima kasih atas semua yang telah engkau berikan dulu. Dan terus, apa semua yang telah engkau berikan kepadaku, katanya Musa ke Fir'aun, itu menjadikanmu menghina dan menindas Bani Israel? Apa hubungannya? Apa hubungannya kau memberi aku nikmat yang sangat banyak itu tadi, seakan-akan kau mau ganti rugi, terus kau tindas Bani Israel, kata Nabi Musa. Apa hubungannya? Kalau memang kau sudah memberi saya segalanya itu tadi, nikmat yang sangat banyak, yang mana perlu kau ketahui, nikmat itu bukan milikmu, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu itu tidak punya apa-apa, kata Nabi Musa. Itu semua dari Allah. Harta yang kita miliki semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, berinfaklah, sedekahlah dengan harta yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya semuanya milik Allah. Terus kau mau menyombongkan diri, mentang-mentang sudah ngasih nikmat, terus kau mau seenaknya menindas Bani Israel? Tidak bisa jawab Fir'aun. Mulai keluar sombongnya. Tadi Nabi Musa bilang apa? Rasul Rabbil Alamin. Saya itu Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Nah, katanya Nabi Musa, saya adalah Rasul, utusan Tuhan semesta alam. Sekarang tanya Fir'aun, mulai kesombongannya. Wa ma Rabbul Alamin. Terus tunggu dulu Musa, katanya. Ente tadi bilang apa? Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Pura-pura tidak tahu. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Allah sudah ngasih tahu, dan Fir'aun itu tahu kalau saat dia ngomong itu dia itu bohong, pura-pura tidak tahu. Dan Allah sudah jelaskan kepada kita, Allah tidak pernah bohong sama kita. Saat Allah mengatakan apa? Ana Rabbul Alamin, saya Tuhan semesta alam, Fir'aun itu bohong, dan dia tahu kalau dia bohong. Dan dia yakin di hatinya, semua ini ada yang mengatur. Langit dan bumi, bintang, planet-planet, malam tidak pernah tertukar dengan siang, siang tidak pernah tertukar dengan malam. Fir'aun tahu semuanya ada yang ngatur. Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Dijawab oleh Musa, qala Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan semesta alam, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan Tuhan keduanya. In kuntum muqinin, jika kamu mau meyakini itu. Dijawab lagi oleh Fir'aun. Ini jawaban orang-orang yang sombong, yang sombong di atas kebenaran, atau sombong atas kebenaran. Mestinya dia terima, oh ya sudah, ada Tuhannya sudah. Nabi Musa toh tidak mau menjatuhkan dia dari rajanya. Nabi Musa tidak mau menukar, menggulingkan kerajaannya terus dia jadi raja. Tidak. Akui ada Tuhan, kamu itu bukan Tuhan, akui. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Nabi Musa mau. Tapi ini nasib orang yang sombong di atas
kebatilan. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ini yang dikatakan oleh Fir'aun. Lihat, yang telah diutus kepada kalian itu orang gila. Sudah perang apa? Cyber war kalau sekarang. Main hantem-hanteman, main saling menjatuhkan sudah mainnya sekarang. Sudah tidak fair. Orang ngomong ke barat, balas ke barat. Jangan dibalas ke timur. Seperti di zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya kepada kaumnya, ini patung-patung ini, hal yasma'unakum idh tad'un? Dengar enggak kalian kalau apa patung-patung kalian ini bisa dengar enggak kalau kalian berdoa minta kepada patung-patung? Au yanfa'unakum au yadhurrun? Atau bermanfaat atau tidak patung-patung ini untuk kalian? Jawabannya bukan iya atau tidak, membelot jawabannya. Jawaban orang-orang yang sombong di atas kebatilan, tidak mau diajak ke kebenaran. Gengsi. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, katanya kaumnya Nabi Ibrahim. Kita temui bapak-bapak kita dulu begini juga. Loh, jawab pertanyaannya. Dengar atau tidak? Jangan bawa-bawa nenek moyang. Ini yang dilakukan sekarang oleh Fir'aun. Ditanya, jawabannya begitu. Main tuhmah, nuduh, gila. Kalau sekarang lain, teroris, Wahabi, apalagi, dan lain sebagainya, radikal dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Sama Nabi Musa tidak diacuh omongannya Fir'aun. Gila atau tidak gila, kul matakul. Katakan apa yang mau katakan. Itu yang ada di hatinya Nabi Musa. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la natruku ma alaina min haq li syana'atin syunni'at. Kita tidak akan meninggalkan kebenaran yang sudah kita bijaki hanya karena celaan orang-orang. Itu yang dikatakan Imam Ahmad. Banyak orang sudah tahu kebenaran, sudah diberi hidayah, keluar gara-gara dicela, gara-gara dicibir. Aduh Ustaz, ana terus dimusuhi di kampung Ustaz karena jenggotan. Antum ini kok mentalnya kayak tempe, kerupuk katanya. Antum ini belum disuruh dakwah ke Fir'aun sudah begitu. Antum bayangkan kalau antum jadi Nabi Musa suruh dakwah ke Fir'aun. Kalau Fir'aun mau tinggal mungkin tidak sampai hitungan menit diserbu Nabi Musa sama Nabi Harun sama tentaranya habis. Kalau kita mikir begitu, aduh jangan. Saya masuk istana mati langsung. Belum A wala B habis. Itu yang ada di pikiran kita, takut. Kalau Nabi Musa tidak mikir seperti itu. Tidak takut. Perintah Allah A, kita lakukan A. Itu yang dikatakan Imam Ahmad. Kita tidak gentar. Kita tidak mau pindah ke yang lain. Kalau kita sudah benar, meskipun kita dihina, kita dicela, bismillah, tawakkal ala Allah. Dan Fir'aun ini merasa dirinya apa? Memiliki segalanya. Padahal dia tidak punya apa-apa. Kita ini manusia, apa yang mau disombongkan? Kita ini keluar dari jalurnya kencing 2 kali. Manusia ini keluar dari jalurnya kencing 2 kali. Kita dihasilkan dari air yang apa? Hina. Dan besok di kuburan kita ini jadi bangke. Dan di antara keduanya, ke barat ke timur, kita bawa apa? Kotoran. Di usus kita ini ada kotorannya. Apa yang mau disombongkan? Dan Fir'aun tanya, wa ma rabbul alamin? Siapa engkau wahai Fir'aun? Wa ma rabbul alamin? Siapa? Tuhan semesta alam katanya. Jangankan engkau disuruh ngatur segala alam semesta ini, bikin lalat saja engkau tidak bisa wahai Fir'aun. Dan orang kalau sudah sombong
atas kebenaran, dia akan masuk ke lubang-lubang kehancuran yang lain. Gara-gara dia gengsi, dia akan berani melakukan sesuatu yang lebih parah lagi dan lebih parah lagi karena kegengsiannya. Maka para jamaah sekalian, qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Diancam sekarang sama Fir'aun, kalau engkau berani atau engkau keluar atau engkau memaksa saya untuk tidak lagi menjadi Tuhan dan engkau menjadikan Tuhan selain saya, kata Fir'aun, saya akan penjarakan engkau wahai Musa. Tidak digubris oleh Nabi Musa. Dijawab lagi oleh Nabi Musa. Allah itu, kata Nabi Musa, apa? Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyangmu. Wa rabbu abaikumul aqdamin. Dihantam sekarang sama Nabi Musa dengan dirinya Fir'aun. Jadi Fir'aun ini di sebelahnya ada menteri-menterinya, dijasak sama Nabi Musa langsung agar Fir'aun tidak bisa menjawab. Kalau engkau sekarang mengaku sebagai Tuhan dan engkau tanya siapa Rabbul Alamin, Rabbul Alamin itu Tuhanmu dan Tuhannya bapakmu. Jadi Rabbul Alamin ini sudah jadi Tuhan sebelum kau ada ya Fir'aun. Sekarang kau mau ngomong apa, katanya Musa. Setelah diancam sama Fir'aun mau dimasukin penjara, gimana katanya Musa, kalau saya datangkan bukti kalau saya ini apa? Sebagai Rasul. Awalau ji'tuka bi syai'in mubin, qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Oke, datangkan. Sekarang Fir'aun minta, datangkan sekarang kalau memang kamu punya bukti, sini kamu datangkan. Ini sekarang Fir'aun ini apa? Bingung. Dan di ayat yang lain dijelaskan, saat debat itu Fir'aun minta tolong sekarang sama menteri-menterinya. Awala tasma'un, dia ngomong sama menteri-menterinya, kalian dengar enggak ini? Fir'aun itu bingung, ngadepi sendiri tidak bisa, buang perhatian, dibuang ke apa? Menteri-menterinya. Awala tasma'un, dengar enggak kalian ini, katanya Musa. Maksudnya minta bantu, tolong saya tidak bisa jawab. Sampai akhirnya minta bukti. Oke, kalau kamu minta bukti, katanya Musa. Fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Sampai detik itu Nabi Musa belum bisa membantah, Fir'aun belum bisa membantah Nabi Musa. Dilempar tongkatnya sama Nabi Musa, jadi ular besar. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'un lin-nadhirin. Terus Nabi Musa masukkan tangannya ke bajunya, terus dikeluarin, putih tangannya. Dan perlu kita ketahui, Nabi Musa itu Adam, katanya. Artinya Adam itu apa? Agak coklat warnanya. Saat dimasukkan tangannya, diangkat terang benderang tangannya. Qala limala'i haulahu inna hadza lasahirun alim. Ya sudah, sekarang jelas sudah. Nemu jalan keluar sekarang Fir'aun. Kamu sih sahir, kamu itu dukun. Sudah dapat jawabannya sekarang. Dia minta bukti, sudah dikasih bukti, belok lagi sekarang. Oh, berarti kamu itu apa? Dukun. Saya tidak kaget, di Mesir ini banyak dukun, katanya Fir'aun. Sudah tadi dibilang gila, sekarang bilang apa? Dukun. Maka para jamaah sekalian, yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Katanya Fir'aun, ini dukun ingin mengeluarkan kalian semua dari tanah kalian. Kata Fir'aun, qala arjih akhahu wab'ath fil madaini hasyirin. Sekarang katanya Fir'aun, kalau kamu mau adu hebat-hebatan dukun, ayo, saya tidak takut, kata Fir'aun. Kita adu siapa yang sihirnya lebih kuat. Ini antum bayangkan Nabi Musa berdua sama saudaranya ngelawan Fir'aun sama menteri-menterinya semua di istananya Fir'aun. Bukan jago kandang, tapi dia tandang di tempatnya musuhnya.
Oke, kata Fir'aun, mau adu sihir-sihiran? Ayo. Kasih waktu, kapan kamu mau? Ayo kita adu sihir, katanya Fir'aun. Katanya Nabi Musa, karena Nabi Musa tahu, Nabi Musa itu orang Mesir, tinggal di Mesir lama, Nabi Musa tahu orang Mesir itu punya apa? Hari Eid, hari mereka berlebaran, yang mana manusia semua berpesta keluar dari rumahnya. Hari itu yang dipilih sama Nabi Musa. Inna mau'idukum yaumuz zinah, hari lebaran kalian, katanya Nabi Musa. Ahlan wa sahlan, katanya Fir'aun dengan penuh percaya diri, karena dia tahu di Mesir ini banyak penyihir. Walau tidak disebutkan dalam riwayat berapa banyak, Fir'aun menyuruh bala tentaranya ke pelosok-pelosok Mesir sana, semua yang dukun panggil ke sini di hari lebaran, dan disuruh kumpul pada waktu duha. Jadi antum bisa bayangkan para jamaah sekalian, sekarang ada apa? Pertempuran antara hamba Allah dan hambanya syaitan. Hamba Allah hanya berdua saja. Antum berani enggak berdua ngelawan yang dikatakan oleh para ahli tafsir penyihir yang jumlahnya dikatakan ada ribuan, didatangkan oleh Fir'aun. Dan penyihir ini semuanya minta, kalau menang katanya minta bayaran. Kalau kita menang ya Fir'aun, kau harus bayar kita minta bayaran. Iya, kalau kalian menang saya bayar, kata Fir'aun. Datangkan semuanya penyihir, tidak terkecuali. Ada yang bilang 10.000 penyihir, ada yang bilang bahkan ada ratusan ribu, wallahu ta'ala alam. Tidak disebut berapa jumlahnya, intinya ada ribuan. Sampailah kepada hari yang dinanti-nanti para jamaah sekalian. Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat janjian di tengah kota, yang mana di tengah-tengah kota tersebut manusia sedang berkumpul, dan dipanggil semuanya oleh Fir'aun, disuruh menyaksikan, karena Fir'aun merasa dia menang. Tidak mungkin saya kalah, saya sudah Tuhan, penyihirnya banyak. Bayangkan Tuhan minta tolong sama penyihir, katanya Tuhan tapi minta tolong sama penyihir. Datang semuanya, Fir'aun datang sama tentaranya semua, sama kudanya, datang ke tempat tersebut. Terus datang Musa sama Harun. Barislah semua para penyihir. Nabi Musa melihat sangat banyak ini penyihir-penyihir, tapi Nabi Musa tidak takut. Sebelum mulai pertempuran, Nabi Musa datengin penyihir itu. Ini ceritanya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang anak ceritakan sekarang ini terjemahannya, biar cepat karena waktunya kayaknya tidak cukup, perlu ada sesi berikutnya. Didatengin sama Nabi Musa, wahai penyihir, ingat, kalian ini sekarang lagi buat kesalahan dan kalian tidak akan menang. Dan ingat, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan di bumi hanguskan kalau Allah berkehendak. Setelah Nabi Musa melemparkan perkataan yang terakhir ini sebelum dimulai, mulai penyihir ini apa? Down. Setelah diomongi sama Nabi Musa, penyihir ini down. Mulai gerasak gerusuk ngomong sama penyihir yang lain. Waduh, gimana nih? Nggak yakin. Kira-kira menang nggak ya? Kok Musa ini cuma berdua tapi dia yakin. Ribut satu sama lain. Fatanaza'u bainahum. Bisik-bisik satu dengan yang lain. Namun salah satu di antara mereka mengatakan, "Nggak usah takut.
Ini mereka semuanya, Musa sama Harun ini ingin mengeluarkan kalian dari Mesir dengan sihirnya. Ayo cepetan, bikin soft, baris semuanya para penyihir. Baris semuanya. Lalu ditawarkan kepada Nabi Musa, Musa, kamu yang mau lempar duluan atau kita yang lempar duluan? Bal alqu, kata Nabi Musa, kalian duluan lempar, keluarin sihirnya. Antum bayangkan ada ribuan penyihir, yang dilempar ada tongkat, ada juga apa namanya, kain-kain atau apa, kabel-kabel dan lain sebagainya dilempar, tali-tali semuanya dilempar, yang ada dipegang sama penyihir itu dilempar, dan semuanya menjadi ular. Antum bisa bayangkan ada berapa puluh ribu ular di depannya Nabi Musa. Orang-orang yang nonton lari semua. Nabi Musa lari juga takut. Khauf tabi'i, takut yang masuk akal. Manusia Nabi Musa. Jadi kita ini yang bilang, oh ya itu kan Nabi Ustaz, tak kira takut. Nabi Musa takut. Allah yang ngasih tahu. Fa'ujasa fi qalbihi khifah, takut. Kata Allah, jangan takut ya Musa. Kesana kamu lagi, balik, lempar tongkatmu. Dilempar tongkatnya. Dan kita tahu para jamaah sekalian, yang tadi dilempar sama tukang sihir itu bukan tongkatnya atau talinya yang jadi ular, bukan. Saharu ayunan nas, matanya manusia yang disihir. Matanya yang disihir, talinya sama tongkatnya tetap tali dan penyihirnya tahu. Tapi mata manusia yang disihir sama tukang sihir. Saat Nabi Musa melempar tongkatnya, berubah tongkatnya, zat tongkatnya berubah jadi ular. Bukan Nabi Musa nyihir matanya orang, tapi penyihirnya tahu ini yang jadi ular, tongkatnya betul jadi ular. Kaget penyihirnya. Ular yang ada ribuan itu disikat, dihabiskan dalam sekejap sama ularnya Musa. Habis semua, tidak ada sisanya. Melihat itu, semua tukang sihirnya sujud. Amanna bi Rabbi Musa, kita semua beriman dengan Tuhannya Musa. Hitungan detik para jamaah sekalian, membelot semuanya dari Fir'aun. Dan orang semuanya nonton Fir'aun itu yang kalah. Orang semua menyaksikan. Siang bolong ini, kira-kira jam 9, jam 10 kalau sekarang, di Alet Lancor ada apa? Pertarungan dukun, hadir semuanya. Kampung Arab sepi, Joko Tole sepi, semuanya kumpul di Alet Lancor. Itu yang terjadi. Saat dilempar, lari semuanya. Lalu Nabi Musa kembali. Saat orang itu lihat ular-ular yang kecil itu tadi makan sama ularnya Musa, mereka tahu, oh Fir'aun kalah sama Musa. Lalu apa yang terjadi para jamaah sekalian? Setelah para penyihir ini semuanya yang diandalkan oleh Fir'aun sujud mengakui bahwasanya Fir'aun itu bukan Tuhan. Para penyihir mengatakan, kami semua beriman kepada Tuhannya Musa. Fa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dan ada sebuah riwayat para jamaah sekalian, karena Allah tahu setelah para penyihir ini mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa, Fir'aun akan menekan mereka, mengancam mereka, menakut-nakuti mereka. Saat mereka sujud, melihat ularnya semua dihabiskan oleh ularnya Musa. Ada sebuah riwayat yang mengatakan saat mereka sujud, Allah memperlihatkan kepada para penyihir-penyihir yang beriman itu bahwasanya istana-istana mereka sedang dibangun di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat mereka bangun dari sujud, mereka sudah tidak takut lagi.
Saat Fir'aun mendengar perkataan iman dari para penyihir, Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adana lakum. Kalian ini ya beriman sama Musa tanpa minta izin sama ana. Tambah membabi buta Fir'aun ini. Karena karena bilang tadi, kalau sudah sombong di atas kebenaran, sombong di atas kebatilan, menolak kebenaran, dia akan ngawur ngomongnya, nuduh-nuduh, tidak benar ngomongnya. Sekarang dia ngomong, kamu beriman ke Musa tanpa minta izin sama saya. Loh, siapa kamu ya Fir'aun? Mau lawan Musa aja minta bantu sama kita, oh kalah lagi, kok kita minta izin? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Lihat ngawurnya, semakin ngawur Fir'aun. Musa ini ternyata adalah guru-guru kalian yang ngajarin kalian sihir, katanya. Subhanallah. Padahal dia nyuruh tentaranya dari seluruh Mesir suruh datang bawa tukang sihir. Sekarang penyihirnya dituduh muridnya Musa, padahal Nabi Musa kabur sana 10 tahun. Kapan Nabi Musa ngajarin sihir? Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian, kata Fir'aun. Wa la usallibannakum, saya akan salib kalian, digantung di atas pelepah-pelepah korma, pohon-pohon korma. Dan kita lihat azabnya siapa yang lebih pedih, azabku, kata Fir'aun, atau azabnya Tuhannya Musa. Subhanallah. Ini nantang sekarang. Tukang sihir ini, penyihir-penyihir ini yang sudah beriman ini, yang subhanallah kalau kita perhatikan, mereka datang pagi-pagi dari rumahnya dalam keadaan kafir. Di siangnya mereka menjadi beriman. Siapa yang menyangka? Dan kita lihat jawaban seseorang yang hatinya sudah disentuh oleh keimanan, yang keimanan sudah menancap di hatinya. Qalu, mereka berkata, kita ini tidak akan takut ya Fir'aun. Kamu mau bagaimana, kamu mau ngancem, kamu mau bunuh, silahkan. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana faqdi ma anta qadin. Kerjai apa yang mau kau kerjai. Innama taqdi hadhihi alhayatid dunya, ini hanya kehidupan dunia saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana, kami telah beriman kepada Tuhan kami agar kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah Fir'aun emosi, tambah malu, yang nonton banyak, kalah, tukang sihirnya masuk Islam lagi. Dihabiskan semuanya sama Fir'aun, dibunuh semuanya sama Fir'aun. Engkau mau bunuh kita, bunuh kita, kita tidak takut. Innama taqdi hadhil hayatid dunya, ini hanya dunia. Begitulah keadaan orang beriman. Antara dirinya dan dengan surga hanya kematian. Kalau kita di atas tauhid, kita meninggal dunia, insya Allah kita langsung masuk surga, para jamaah sekalian. Itu yang dikatakan oleh para penyihir. Paginya kafir, fujjar, sorenya mereka mati syahid, dibunuh oleh Fir'aun. Subhanallah. Hitungan jam keimanan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, habis semua dihabiskan oleh Fir'aun. Pulang Fir'aun ke istananya dengan penuh malu. Pulang Fir'aun ke istananya dengan bala tentaranya. Sampai di istananya, Fir'aun mengajak musyawarah menteri-menterinya. Gimana ini? Kasih saya masukan. Dan menteri-menterinya ini jahat, tidak senang sama Musa. Gimana Fir'aun?
Apa yang kita harus lakukan kepada Musa? Dia sudah bikin kita malu. Sekarang Fir'aun menggencatkan senjatanya sekarang. Langsung mengirim tentara-tentaranya. Kata Fir'aun, saya akan siksa Bani Israel siang dan malam tanpa ampun. Kita habisi Bani Israel, kita tindas. Jangan sampai mereka ada yang luput dari siksaan, katanya. Dengan emosi Fir'aun mengatakan demikian. Lalu tidak terasa ada seorang yang dikatakan mu'minu ahlu Fir'aun, seorang dari keluarganya Fir'aun yang dia menyembunyikan keimanannya, yang dikatakan dia adalah sepupunya Fir'aun, anaknya pamannya Fir'aun. Di kisah disebutkan mu'minu ahlu Fir'aun, keluarganya Fir'aun yang beriman, tapi dia sembunyikan keimanannya. Wa qala rajulun mu'minun min ahli Fir'aun, dan berkata seorang yang beriman dari saudaranya Fir'aun, yaktumu imanhu, yang menyembunyikan keimanannya, ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Apakah kamu, wahai Fir'aun, mau bunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku itu Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, yang mana orang tersebut engkau minta bawa bukti, dia sudah kasih bukti. Sudah itu orang hanya mengatakan Rabbi Allah. Kamu minta bukti sama Allah, dikasih bukti, dia mendatangkan bukti, terus sama kamu masih mau dibunuh? Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat Nabi Muhammad dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'id, didorong sama Abu Bakar, apakah kamu mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Kamu minta bukti, dia sudah mendatangkan bukti. Wa ayyakun kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau memang dia bohong, dia akan terima kebohongannya, bakal ketahuan kebohongannya. Wa ayyaku shadiqan yusibukum ba'dhal ladzi ya'idukum. Kalau dia jujur, kita bakal dapat manfaatnya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Dan Allah tidak akan beri petunjuk orang pembohong. Maksudnya dia sudah biar Musa, dia bilang Tuhannya Allah, engkau tidak terima, ya sudah biar. Kalau dia bohong, akan ketahuan kebohongannya, dia yang rugi. Tapi kalau dia jujur, kita bakal dapat faedahnya, kita bakal dapat manfaatnya. Ya qaumi, kata dia, lakumul mulkul yaum zahirina fil ard. Kerajaanmu tetap akan menjadi kerajaanmu. Musa tidak akan mengguling kerajaanmu. Faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Kalau sekarang Allah menurunkan azab yang pedih, siapa yang mau bantu kita? Kata orang yang beriman. Ini orang sudah ngomong di tengah-tengah para menterinya Fir'aun yang sudah panas dadanya, semuanya terdiam hening. Kita lihat jawabannya Fir'aun yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gengsi, sombong. Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara. Saya tidak memperlihatkan, saya tidak memberitahu kalian kecuali apa yang saya lihat, kecuali apa yang saya tahu. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan tidaklah saya memberi kalian petunjuk kecuali petunjuk itu petunjuk yang baik. Subhanallah. Seperti Tuhan beneran sudah. Maksudnya percaya sama anak, kata Fir'aun, kita yang benar. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Diingatkan oleh mukmin ali Fir'aun ini, kita takut, kita diazab sama Allah seperti kaum-kaum yang terdahulu. Tapi itu tidak membuat Fir'aun apa? Takut. Malah Fir'aun menyindir Allah Subhanahu wa taala. Ya Fir'aun,
memerintahkan siapa? Menterinya, Haman, ya Haman ibni li sarhan, bikinkan kepada saya, buatku apa? Menara yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa, atau la'alli ablughul asbab fa attali'u ila ilahi Musa, agar saya bisa sampai ke langit, saya bisa lihat Tuhannya Musa. Katanya Nabi Musa apa? Bilang Rabbus samawat, Tuhan langit dan bumi, ada di langit. Bikinkan menara, saya mau naik ke atas menara itu. Naik akhirnya Fir'aun, dibikinkan sama Haman, sama menterinya, disuruh anak buahnya bikin. Naik Fir'aun ke atas. Mana ada katanya. Tuhannya Musa tidak ada. Dia tidak tahu bahwasanya jarak antara langit bumi dan langit pertama itu 500 tahun. Dan di setiap langit jaraknya 500 tahun. Dia tidak tahu. Dan juga para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguji Fir'aun, menguji orang-orang akbat dengan banyak ujian. Dan ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazab satu kaum kecuali Allah sudah kasih tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda sebanyak 9. 2 sudah Allah turunkan. Ular dan apa tadi? Tongkat jadi ular, dan satu lagi apa? Apa? Tangannya terang. Sisa 7 lagi tanda-tanda. Dan yang mana nanti akan dikisahkan setelah 7 tanda ini semuanya, 9 tanda ini sudah Allah turunkan, Allah akan hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Dan mungkin pertemuan yang selanjutnya menjadi pertemuan yang terakhir. Kapan itu InsyaAllah akan dijadwalkan oleh DKI Masjid. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.